wabarakatuh. La berada Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman ketiga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa in kanat senyatuka. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat senyatuka. Wa in kanat lamun ono apa niatuka niat sira. Wa qasatuka lan nyajone sira. Bainaka ing dalam antara sira wa bainallah lan ing dalam antara Gusti Allah. Mintola bil hidayah sangking nyupre hidayah. Iku mintola bil hidayah sangking nyupre hidayah gambare sorah gambare kaya apa bi antanwiya. Kelawan sak temene niat sapa men. Kelawan sak temene niat sapa sira bitafsilihi kelawan ngasilake ilmu. Izalatal jahli ing ngilangi kebodohan. An nafsika sangking awake sira. Wa ansairil juhali lan sangking sekerine pira-pira kebodohan. Wa ihyaiddin lan ngurip-ngurip ke agama. Wa ibqail Islam lan netepake agama Islam bil ilmi kelawan ilmu. Wa daril akhirah lan omah ing dalam akhirat. Waridullah ta'ala golek ridhone Gusti Allah ta'ala hale mulus ning Allah. Watan wilan niat sapa sira bidzalika kelan mengkono-mengkono ngarep mau kabeh mulai sangking izalatul jahl tadi sampai ridullah ta'ala. Sebagai apa? Utawi tanwi bidzaliku asyukru syukur. Sebagai wujud syukur ala nikmatil aqli ing atase nikmate akal. Wa nikmati sihatil badani lan nikmate sehate awak. Jadi pastikanlah ketika kamu semua niat belajar ya ataupun yang lain, wabil khusus di sini belajar mencari ilmu, pastikan niat kamu, tujuan kamu murni hanya antara dirimu dan Allah, maksudnya cuma mengharapkan ridho Allah, bukan karena yang lain, agar mendapatkan ilmu. Karena ilmu juga dan hidayah itu juga sama prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan kamu benar-benar ikhlas karena Allah. Dengan cara apa? Bitan mitafsili izatul jahl. Dengan cara niat kamu bukan ben pinter tapi ngilangi kebodohan. Izalatul jahl. Terus kemudian apa? Menghilangkan kebodohan dari diri kamu dan kebodohan-kebodohan yang lain. Bukan hanya diri kamu tapi juga yang lainnya. Mergo nek sampean pinter, sampean iso ngilangi kebodohan, iso nularke ilmu mau, iso ngilangi kebodohane lintu-lintune. Seperti itu. Wa iyyaiddin, dan sebab adanya ilmu kamu itu nanti bisa murid-murid agama. Agama Islam itu akan menjadi ya semakin hidup dalam syiarnya, dalam keilmuannya, dan menetapkan ajaran Islam, ibqail Islam. Dengan apa semua tadi? Ihyaiddin ya. Napa? Izalatul jahl, ibqail Islam. Semuanya dengan apa? Bil ilmi. Dengan ilmu kamu bisa menghilangkan kebodohan. Dengan ilmu kamu bisa menghidupkan agama Islam, dan dengan ilmu kamu bisa menetapkan, mengukuhkan ajaran Islam.
Dan apa? Dengan ilmu juga kamu bisa mencari kebahagiaan di akhirat. Berarti apa? Surga. Maka pastikan semua itu niat kamu tadi. Kenapa sih harus niat yang baik? Harus dengan tujuan yang baik. Ini sebagai apa? Implementasi dari wujud rasa syukur kita terhadap Allah. Atas apa? Ini wa'an tadi dikatakan asyukru ala nikmatil akli. Sebagai rasa wujud kamu karena diberi nikmat mendapatkan akal pikiran, maka akal pikiran ini harus digunakan. Apa? Untuk belajar, memahami pelajaran, menghafalkan pelajaran, menyebarkan ilmu dan sebagainya. Yang berikutnya juga syukur atas apa? Sihatul badan. Ya, awak napa badan. Ya. Di awake ben sehat, sihatul badan. Karena awake sehat, akalnya sehat, sebagai wujud syukur kamu diberi nikmat akal pikiran yang sehat, badan yang sehat, maka kita wajib mensyukurinya dengan cara menggunakan yang baik. Otak kita untuk belajar, untuk menghafal, untuk memahami. Badan kita digunakan untuk aktivitas yang positif, ya, sebagai rasa wujud syukur kita. Semuanya itu untuk wujud syukur kita. Duna mujarati riwayat, orang kok mligine riwayat. Ailham tegese mengkuwan naklan mindah anil ulama sang ulama. Tidak untuk pribadi kamu, tapi bagaimana semua ilmu itu bermanfaat untuk yang lainnya. Kemarin dikatakan apa? Kamu udah hafal semua makalahnya. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samrotin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Nek ngono fafsir mongko bungao sapa sira. Sebab apa fa innal malaikata mosak temene malaikat. Kutab sutu gelar sapa malaikat. Ai ridho tegese ridho sapa malaikat bima kelawan perkara. Tatlu bukan nyuplih sapa sira ing ma. Tatlu bukan nyuplih sapa sira. Maksudnya ai tatlu bulail ilmi. Gelar sapa malaikatmu apa? Ajnahatiha ing pira-pira suwiwine malaikat. Ya. Malaikat itu kalau ada orang yang mencari ilmu senang. Ya, dikatakan tadi sayapnya dikepakkan digelar. Ainaldo taldo oga tegese nyelehake sapa malaikat ing suwiwine mau. Latakuna yakti ono sapa mau suwiwine malaikat mau lakakan duwise. Jadi tadi seakan-akan sayapnya tadi kamu dilindungi dengan sayap-sayap malaikat walaupun tidak terlihat. Ya. Ridho senang. Idza masyita ing dalam nalikan pelaku sapa sira. Idza masyita ing dalam nalikan pelaku sapa sira. Wakil lan den ucapake anal malaikat sak temene malaikat kutagulu nyiup-nyiupi sapa malaikat ngene sampean lame siji loro tadul lala la ala sab tadul lamnya dikasih keterangan di garis yang benar la ala sab ya menyiupi apa memberikan keteduhan ya. Nek ana wong sing ketika ada seorang mencari ilmu, orang itu berjalan, maka malaikat dengan sayapnya tadi memberikan perlindungan, memberikan keteduhan bagi si pelajar santri yang sedang mencari ilmu. Ya, tak dulu nutupi atau ngiupi sapa malaikat. Talibal ilmi ing wong kang nyupri ilmu. Bi ajnatihi ma kelawan mau apa suwiwi loro ni malaikat dilindungi, panas ya dilindungi, atis ya dilindungi ya. Tapi sampean ora weruh. Nek sampean weruh wedi malah nang kene ana suwiwi malaikat ya bahaya iki.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahitanil barilan utawi iwak sing ana ning laut iku tastaghfirum njalukake ngapura sapa mau makhluk laut mau laka kedue sira ida sa'ita ing dalem nalikane napa tumandang sapa sira. Jadi bagi orang yang sedang mencari ilmu ini, malaikat memberikan perlindungan di setiap gerak langkahnya, diridhoi, dilindungi. Kemudian dikatakan lagi, bahkan seluruh makhluk hidup, tidak cuma ikan saja, seluruh makhluk hidup yang ada di laut itu juga mendoakan terhadap apapun yang kamu lakukan. Istighfar itu memintakan penghapusan dosa, memintakan ampunan terhadap kamu semua. Jadi ketika kamu melakukan aktivitasmu, makhluk-makhluk yang ada di laut itu memberikan doa agar dosa-dosa kalian diampuni. Ini makanya kadang ini agak kontradiksi ini. Di beberapa kitab termasuk taklim ya, kita tidak boleh memakan biota laut, hewan laut. Karena ini hewan laut itu yang mendoakan, membacakan istighfar bagi orang-orang yang orang-orang sedang belajar. Tapi ternyata penelitian untuk orang yang sedang belajar untuk masa ini pertumbuhan otak itu paling bagus mengkonsumsi hewan-hewan laut karena omega 3-nya yang tinggi. Karena ya ini bagaimana ini? Kontradiksi. Ya. Sebenarnya ya tinggal kamu dari sudut pandang mana saja. Kalau dari sudut pandang taklim muta'alim, kenapa tidak diperbolehkan? Selain keterangan ini ternyata agar apa? Agar santri, agar orang belajar ilmu itu belajar untuk apa? Tawadhu, rendah diri, agar belajar untuk berhemat, agar belajar untuk merasakan hal-hal yang pedih terlebih dahulu. Dikatakan boleh ilmu itu rekoso. Makanya dalam bahasa Jawa disebut ngilmu, angel nek durung ketemu. Seperti itu. Jadi boleh nggak makan ikan? Ya boleh saja. Wah, aku rawani mangan iwak misalnya. Kenapa? Nanti yang mendoakan saya berkurang. Jangan khawatir, lebih banyak ikannya daripada kamu. Ya, seperti itu. Ya, itu. Kalau di sini besok 3 hari bahkan bukan cuma ikan kamu ya. 3 hari mulai besok ada puasa tarkuruh ijazahan dari Abah ya. Tiap tanggal 1, 2, 3 Muharram. Ini untuk santri yang baru ya, biar tahu. Nanti malam 1 Muharram itu biasanya nanti sore baca doa, nggih. Ba'da maghrib baca doa, terus kemudian menulis asma atau rajah bismillah yang dipedot-pedot ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim itu sudah diijazahkan sama Abah? Sudah ya? Nanti malam dilakukan ya. Sepanjang nulis juga tidak boleh ya, ada beberapa pantangan-pantangannya ya. Terus nanti itu setelah selesai dibaca doanya dan sebagainya. Setiap hari ba'da maghrib nanti ada wiridan-wiridannya 3 hari itu ya. Dan nanti puasa tarkuruh. Apa itu tarkuruh? Ninggal roh, atau dalam bahasa yang lain disebut hilaruh ya. Tidak boleh makan yang ada unsur hewaninya. Telung dinotok, rasa khawatir, setelah itu bebas lagi. Iya, dalam rangka apa? Tadi melatih nafsu kamu. Kuat rak sih ngempet rak mangan iwak, ora mangan daging, ora mangan ndok, ora mangan micin ya. Lan sak piturut-piturute. Cuma 3 hari saja, jangan khawatir. Itu tiap tahun ya. Faedahnya nopo? Kuatah, tolak bala ya, salah satunya jalburis, macam-macam sudah dijelaskan sama Abah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat tegese budalan. Ilal alim itu moko maring wong kang pinter
kang duweni ilmu. Ketika kamu bepergian menghadap untuk mencari ilmu, maksudnya ngono. Lagi mangkat tok niki. Ya, dari pondok, dari rumah mau berangkat ke pondok misalkan. Atau dari kamar mau menuju ke madrasah. Dari kamar menuju ke sekolah, dari kamar menuju aula, mau menuju tok niki. Makhluk-makhluk sing ana ning laut sak mono akeh mau ndongake sampean, njaluk ngapura sampean. Malaikat juga memberikan perlindungan untuk kamu semua. Makanya bener nek ana wong mondok, wong golek ilmu, sekolah, kuliah atau apapun meninggal, itu juga dikatakan beberapa riwayat mengatakan matinya sahid. Karena masih tolabil ilmu. Ya sahid sing endi? Karena sahid ada tiga kategori, sahid akhirat saja, sahid dunia saja, sahid dunia dan akhirat. Sama kayak wong sing mati melahirke, itu juga sahid. Oke. Orang yang mati sakit karena wabah, ya, itu juga bisa sahid. Bahkan kalau kamu baca ini di kitab, coba dicari ya. Ono sing luwih ngeri meneh iki ya. Tapi jangan kamu buat dalil ini. Orang yang mati karena sakit perut itu juga sahid. Sahid akhirat. Dan ini untuk bucin-bucin ini, wong sing mati mergo menahan rindu yang menggebu-gebu, yo sahid. Rindu yang dalam yang terhadap orang yang dikasih, yang dicintainya. Dalam hal ini yang halal tentunya. Ya. Misalkan sampean kangen rindu karo kiaimu sampe ning omah, karo gurumu. Orang terus sampean rindu karo apa bahasane? Tem-temanmu ae beda meneh iku, ora halal iku ya. Mungkin nanti misalkan ada suami istri yang kerja jarak jauh ya, itu beda lagi. Jadi banyak sekali definisi sahid. Di kitab-kitab fikih juga ada itu. Di kitab yang lain juga ada. Sahid akhirat, sahid dunia dan akhirat. Nah, kalau pembunuh diri bagaimana? Itu sangit, bukan sahid, ya. Kita menyakiti diri sendiri aja nggak boleh, kok malah ngebom, ya. Brainwash dikatakan. Nanti kalau mati bunuh diri, bom bunuh diri, sahid ditunggu berapa? 70 berapa itu bidadari. Iya, nek matine sahid utuh. Lah nek bom bunuh diri kan ancur kabeh. Guyonane ngono. Lah widodari ini 70 nunggoni tapi wis ra utuh ya megah ta. Lah ngoten to. Iya. Itu bercandanya seperti itu. Enggak boleh, membunuh diri itu enggak boleh. Karena bunuh diri itu dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala qalhu Wadhalika utawi mengkono keterangan ngarep mau sing wong berbelajarnya atau berangkatnya bergeraknya orang yang lagi mencari ilmu tadi. Ya. Li'anna sholahil alim karena sak temene baguse wong sing ngerti ilmu iku manuton den gantungno bil alim kelawan bil ilmi atau bil alam. Ngene sampe enten alifnya. Alif ada alifnya. Bil alami kelawan alam. Bil alimi kelawan alim. Bitablighihi kelawan nyampe none alim al ahkam syar'iyyah ing pira-pira hukum syariat. Alatikan minha iku setengah saking ahkam syar'iyyah anal hayawan satemene hayawan ku ayahrum arep yen to haram tak biku nglarani ing hayawan kama kaya perkara afada kang paring faedahu ing ma sapa al-aziziu wa alamatul dzalikal utawi tetengere mengkono ngarep mau keterangan sing tidak saida mau kok al-qasu nejo ayakun arep yen to ana apa bahtul ilm bahas ilm fil kholaq ing dalem
Wong sing belajar ilmu fil kholai ing dalem persepen nyepi ku ahabbu luwih demene ilaikan maring ingsun min ayyakuna tinimbang saking sak temene arep yen to ana sapa man mau belajar fil malah ing dalem keramenan wa alla tafariqalan ora yen to misai sapa man baina ayyak syifa arab saking antarane arep yen to buka sang al haqq ing perkara hak ala lisani ka ing ngatasé lisan sira au ala lisani ghairika utawa ing ngatasé lisani saliyane sira. Jadi seperti itu. Dikatakan di sini bahwasanya orang yang berilmu tapi tidak menyampaikan ilmunya ini masih digantungkan, ya, manuton bilek digantungke. Jadi ketika belum ditablighkan, belum disampaikan, ibarat kemarin itu cuma pohon saja, belum muncul buahnya. Untuk muncul buahnya tadi dengan tabligh disampaikan. Jadi ilmu itu harus ada proses taklim juga dan muta'alim. Belajar kalau sudah pintar nanti bisa menyampaikan. Nah, kecenderungan orang sekarang lebih suka menyampaikan padahal ilmunya masih kurang. Ya, lagi apal hadis siji, ya, wes sok-sokan ustad. Ya, apalagi yang mohon maaf ini, yang dulunya seperti itu terus hijrah ketok ya paling pintar dewe. Dulu sebelum hijrah penuh dosa, sekarang setelah hijrah kalian semua penuh dosa, dia paling suci. Angel ini. Padahal mau maca Quran kadang sik belepotan. Alasannya itu yang penting maca Quran, karena baca Quran itu sunnah, mendapatkan pahala. Tapi perlu kamu ketahui membaca Quran tanpa tajwid itu juga dosa. Kudu ngerti. Makanya tujuan ilmu tajwid itu apa? Belajar ilmu tajwid tujuannya adalah untuk memperbaiki atau membenarkan atau bagaimana membaca Quran tidak salah. Gitu loh. Tapi kalau belajar ilmu nahwu apa? Bagaimana kamu membaca kitab seperti ini? Nahwu sorab itu tujuannya ben ya ora salah, ben bener. Karena dengan tidak ada harokatnya seperti ini dengan ya, kalau tidak tahu nahwu sorab ya murat marit. Nih. Misalkan seperti ini contoh di ilmu nahwu saja. Doroba zaitun amron. Tulisannya bodoh. Ya, doroba zaitun amron. Doroba wis mukul. Sapa zaitun zait amron yang amr. Korbannya siapa ini? Amr dipukul oleh Zaid. Tapi ketika lafaz doroba itu dibaca menjadi mabni majhul. Duriba zaitun amron, yang tadi mabni maklum doroba ini diganti mabni majhul duriba. Duriba dan pukul sapa zaitun zaid amron amr. Maka korbannya bukan menjadi amar tapi menjadi zaid. Karena duriba wis dan apa duriba dan pukul. Sapa zaitun zaid amron amr. Tulisannya padha, macane beda, artine pun beda. Bahasa Arab seperti itu. Arab yang bener ya, Arab fusha. Arab sing lughatul ahlul jannah, bukan Arab yang sukiyah. Kalau Arab kasar itu beda. Misalkan yang benar maismuka kalau laki-laki, maismuki kalau perempuan. Tapi saiki sampai dengan Arab atau berkomunikasi dengan orang Arab jarang yang pakai itu. Pakainya apa? Masmak untuk laki-laki, masmik untuk perempuan. Ya. Min aina, tidak min aina tapi minen. Ayo, dicep. Ini repot ini. Ya berat. Baitika ya baitak, baitiki ya baitik, seperti itu. Itu ibarat orang luar negeri masuk ke Indonesia bawa buku panduan bahasa Indonesia, ketemunya sampean sing ngomongnya gue, lo, cepek, gopek, napa meneh? Sing bahasa-bahasa gaul itu bingung dia. Lo ki opo padahal ya adanya saya, kamu, gue anone saya, bingung tuh golek ning kamus. Kalaupun pakai Google Translate pun orangnya akan menemukan bahasa Arab misalkan ana metunya saya, enggak gue kan. Bahasa Inggris I metune yo saya, ora gue. Bingung iku.
ngurung nak temu-temu bahasa gaul saiki meneh apa ana wis ya ndak iku. Nah seperti itu. Ya kembali jalan yang benar. Kalau saya menjadi aku sih mending ya seiso ya, tapi saya jadi gue. Ya. Itu bingung mau. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan apa? Ternyata kita juga harus menghormati makhluk yang lain, tidak boleh menyakiti hewan tadi. Ya, juga tadi apa? Dikatakan orang yang mencari ilmu dalam tingkah persepian, apa? Orang pamer maksudnya. Ini lebih disukai daripada orang yang mencari ilmu dalam prosesnya pamer dengan orang banyak. Tapi nek zaman sakniki, ya kita kok kalau kata Gus Bah itu ya santri itu ya harus berani seperti akademisi. Seorang wisudawan berani misalkan menyebutnya ahli ekonomi karena sarjana ekonomi misalkan, ya sarjana hukum, ahli hukum. Kenapa yang dari pesantren nggak berani misalkan sampean sering maca fikih ahli fikih gitu? Kenapa nggak berani? Ya concern di ilmu apa misalkan ilmu waris misalkan faraid waris, kenapa nggak ahli waris? Ahli waris beda lagi gitu ya. Atau apa sebenarnya? Kenapa nggak berani? Karena rata-rata santri masih mengikuti filosofi padi. Tawa, loh, ini, yang dicekali santri seperti itu. Saya sedikit cerita. Kenapa saya akhirnya kadang mau tekok, mohon maaf ini. Saya yakin nggak semua orang suka, ya. Mungkin orang saya ngomongin lah kemaki, sidik-sidik live, koyok pinter-pinter dewe misalkan ya. Apalagi yang mungkin mondoknya bareng ya. Kan ngerti, ya nih bodoh impian koyo apa kemaki, misalkan seperti itu. Saya sedikit cerita kenapa akhirnya beberapa tahun ini saya mau untuk entah itu ngaji, entah itu apapun pokoknya di-share kemana-mana. Jadi dulu itu setelah mondok saya kan lanjut S2 di UIN itu. Pertama kali masuk S2 itu sudah ketemu teman-teman yang aktif di ya dunia persosmedan lah, dunia perdigitalan. Bilang, Gus, ayo bikin video apa? Saya bilang, ya video ngaji-ngaji atau kutip atau kajian atau apa untuk mengimbangi bahasa. Karena media di digital itu yang muncul Islamnya Islam yang radikal, Islam yang tidak jelas, tidak sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sampai sekarang kalau kamu search di Google, di YouTube, di manapun, itu yang muncul pertama pasti yang bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah, bukan NU. Waktu itu saya masih apa toh ngaji kok pamer, masih seperti itu ya. Kita harus jenis terus mulai sekolah pondok kenceng banget ya, khusuk banget ya, khusuk filosofi padinya jangan pamer dan sebagainya. Cuma kesini mulai goyah ya karena melihat di dunia digital, dunia sosial media itu wah semakin nggak bener nih. Waktu itu saya pertama bilang jangan saya dong, masih banyak yang kiai sepuh ya dan sebagainya. Akhirnya pada satu titik saya bilang sekarang didesak terus sampai ketemu wong-wong itu. Saya masih fokus S2, nanti setelah S2 bisa ngeles ya aman ya. Bar S2 rampung tagih. Wingi bar wisuda toh. Ayo saya nggawe. Aduh iki. Ya, akhirnya suatu ketika saya ada acara di Lamongan, seingat saya. Pulangnya dari Lamongan ngaji itu saya sempatkan untuk memberanikan diri ketika sowan Mbah Mun saya matur. Ya, biasanya salim nyuwun donga tok, nyuwun dongane biasa. Ini saya menyempatkan diri untuk matur ke beliau. Mbak, badhe matur. Ambil salaman mau pamit musafahah. Niki kula kok digandamel ngeten. Beliau berhenti sejenak, ngeten. Apik, Cung. Gawe. Cung itu nang gara-kalimu ya. Akhirnya yes wong digurune wis ngijini kiye wis ngijini bismillah gawe. Waktu itu iseng-iseng buat channel YouTube namanya Kedai Teduh, dibantu teman-teman beberapa. Cuma karena kesibukan sulit menyatukan waktu ya akhirnya berhenti tengah jalan. Ya, konsepnya sederhana, mengulas beberapa hal simple, tapi dari kafe ke kafe. Ya, pengen ngaji-ngaji milenial ya, seperti itu. Konten pertama video itu saya sowankan dengan tim ke Gusmus
Kenapa Gus Mus? Karena beliau adalah kiai yang paling, menurut saya, pertama kali di Indonesia kiai yang paling melek sosial media. Twitter punya, Instagram punya, Facebook punya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan enak ya dari beliau itu untuk menyampaikan dan sebagainya. Ternyata respon beliau bagus, justru malah banyak input dari beliau. Salah satunya apa? Konten pertama itu gambarnya, videonya peci ini kepotong ya karena saya latihan ya. Terus suara, karena di kafe suara mesin kopinya itu masih masuk, apa namanya mesin kopi itu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Terus lagi ditanya, kalau bisa pakai skrip, pakai teks. Selama ini sampai sekarang saya buat video apapun tidak pernah pakai skrip, tidak pernah pakai teks, ngomong. Bahkan kemarin di NU Online pun tidak ada skrip ya, yang sudah tayang itu tanpa skrip, biasa bilah muni-muni dewe gitu ya. Dan sekali tag ya, sing ngeluh paling sing edit tuh, sing bagian edit lagi piye gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu ya, tujuannya bukan untuk pengen terkenal atau pengen viral, tapi lebih ke bagaimana memberikan manfaat untuk orang yang banyak. Makanya saya mengapresiasi sekali dari teman-teman dari NU Online itu yang ketika membuat tutorial sholat, tutorial khutbah, bahkan yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu masih ingat kalian ada orang yang diislamkan Abah di atas itu. Prosesnya dengan saya itu. Cuma saya bilang ke orangnya, Mas, itu model ya, orang Pekalongan, model pakaian ya. Sering matching nih pakaian batik atau apa itu, baju. Saya bilang, oke, konsultasinya dengan saya, bimbingannya dengan saya, untuk prosesnya dengan saya, tapi nanti yang mengislamkan jangan saya. Abah mau. Kenapa? Sing Islam ki ya sepuh ben mantep. Gitu. Nek aku sik enom iki kadang yo sik akeh lintah-lintune akeh liput-lipute. Luput-lupute barang. Lah salat subuh pertama dia bingung. Carane pripun? Ya. Cari YouTube, akhirnya duduk gini. Ini gimana? Saya bilang, "Oh, itu bagus, tapi sebentar saya carikan lebih bagus." Tak boleh NU Online ono, alhamdulillah iki wae ya. Manfaat enggak? Manfaat. Makanya saya bilang ke teman-teman baik itu media dimanapun, kalau kiai dulu dengan santrinya, santri dulu mengabadikan karya kiainya ya dengan cara misalkan mengomentari atau memberi catatan-catatan dari karangan kitab kiainya. Contoh misalkan, atau bahkan meneruskan karangan kitab kiainya, Tafsir Jalalain. Itu kan ditulis guru dan muridnya. Karena belum selesai, gurunya meninggal, diteruskan muridnya, Jalaluddin. Maka Jalalaini, Jalal 2, Jalaluddin Asyuyuti yang meneruskan, gitu. Nah, kembali ke tadi, nek saiki piye? Hikmah santri saiki gampang. Luwih penak meh rak kudu ngarang kitab. Keterangan-keterangan kiai tulis. Makalah kiai atau sekarang saya disebut quotes, ya. Atau zamannya digital rekam, divideokan. Itu untuk media, saya bilang seperti itu. Bukan berarti wah kudu kabeh didokumentasi, tidak. Karena kadang apa yang kita dokumentasikan sekarang ini bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Bisa jadi 10, 100 tahun bahkan yang akan datang mungkin. Atau misalkan sampean gawe konten ngaji misalkan ya, santri gitu. Bagaimana misalkan kalam dibagi menjadi berapa? Sampean dilelah sampean anakmu umpamane. Loh, kok bapakku misalkan ya? Umpamane seperti itu. Atau cucumu, loh mbah ki mbiyen, oh seperti itu umpama. Minimal kan meninggalkan warisan yang baik lah. Ya. Karena level kita untuk mengarang kitab itu bukan eranya, bukan saya bilang kita tidak mampu. Mungkin mampu tapi kesulitan. Isone awake dhewe mung ngopo? Itu menyuplik-nyuplik, mengambil keterangan, dirangkai, ditambah-tambahkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya. Dan jasanya besar sekali orang-orang di balik layar itu. Ora terus wah sing terkenal sing di syuting terus. Lho sing syuting mau ora ana kameramen, ora ana lighting, ora ana liyane ora dadi. Yang pahlawan tanda bata ada jasanya itu. Makanya setiap kali konten video saya minta harus ada credit title. Thanks to-nya. Menghargai karya itu orang-orang di balik layar itu. Betul? Ya, ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saling simbiosis mutualisme lah. Jadi itu.
Terus di sini dikatakan lagi, ketika kamu membuka lisan kamu, ya, ayang kasih fa'al haqqo al lisanika au ala lisani ghairika. Pastikan apa? Ketika kamu ucapan yang keluar dari mulut kamu, ya, itu perkara yang hak, perkara yang benar. Dan ini juga untuk orang-orang di samping kamu. Kamu ajarkan, kamu biasakan ke teman, ke sekitar kamu agar bicara yang benar saja, bicara fakta, jangan bicara hoax. Anjing Nabi dawuh hadis EP, qulil haqqo au yas falyakulil khair au yasmut, au kama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulil au falyakulil khair. Berkatalah kamu yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, au yasmut, atau diam. Mergone apa ana makalah lagi mengatakan lisanuka asaduka, mulutmu harimau. Kalau sekarang apa? Yaduka, ya, atau abhamukai, jempolmu asaduka, harimau. Sekarang tidak cuma mulut, jempol juga bisa jadi harimau ini. Bisa menyeret kamu ke perkara-perkara yang tidak mengenakan. Ya. Ketika kamu biasa ngomong jujur, bicara ngomong fakta, ini insya Allah akan, harapannya seperti itu. Orang di sekitar kita juga terbawa. Mergone apa mansanna sunnatan hasanatan, sampai melu akoni perkara sing apik, terus ditiru wong iku entuk ganjaran, mendapatkan pahala. Tapi nak mansanna sunnatan sayiatan, ya itu juga mendapatkan dosa. Sampai nyontoni perkara elek, ditiru wong, itu juga entuk dosa. Tapi nak nyontoni perkara apik, entuk kan? Penak ndi kira-kira? Ya nak sing entuk transferan kan ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun nafisatun, utawi hikayah dari cerita nafisatun kang indah, kang edi. Waqa'atumi bolil alamat il alamah, keduwe wong kang banget alime. Sapa jenenge Manqus al-Maghribi. Al-Maghribi itu Maroko. Bi kelawan ingsun fidarosi ing dalam pelajarane Manqus al-Maghribi, po iskal, apa iskal? Tidak sependapat. Waktu hadir teman-teman hadir majlisau ing majlise Manqus, sopo a'immatul madzhab, pira-pira imam, sopo a'immatul madzhabil arba'ah, sopo pira-pira imam pat madhab. Pak Tarado mongko bentang, mongko nentang, mongko berbeda pendapat, iktirad. Sapa qaul Syafi'i, dawuh Imam Syafi'i, wa huwa qaul Syafi'i, sing dawuh apa? Idza dakhala ing dalem nalikane mlebu apa syartun dadi syarat ala syartin ing atas syarat kang meneh. Kalau jibumu ora wajib apa idkhal ala hukma ing hukum ila bi taqdimi ing kejaba ila bi taqdimil akhir ing kejaba ndinginake persyarat kang akhir. Nahu contone in kalim tu lamun ngucap sapa ingsun, in dakhil tu lamun mlebu sapa sira di mau in kalim ti lamun ngucap sapa sira wadon, in kalim tu lamun sak temene ngucap sapa ingsun, in dakhil ti lamun mlebu sapa sira wadon adaro ing omah. Fa anti mongko utawi sira wadon iku tolikun wong sing ditolak. Ada suatu ketika, ada cerita yang sangat indah di sini, ada suatu pelajaran Manqus, orang yang sangat alim sekali, alamah Manqus yang berasal dari Maroko, sedang mengajar. Saya ngulang, saya belajar proses KBM. Tiba-tiba ada hadir juga di situ, ya, dalam tempat itu. Ketika beliau mengajar, ada beberapa orang yang mengikuti madhab 4 imam, ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, satu lagi Maliki. Mereka tidak cocok. Iktirad, makanya sama nak basul masail biasanya iskal pimpinan, iskal itu tidak sependapat, ya, kejanggalan, mau ngerot pimpinan, ngerot itu menentang pendapatnya, ya. Tentang apa? Satu kaidah dari Imam Syafi'i yang mengatakan idza dakhala syartun ala syartin falajibu al hukma illa bi taqdimil muakhir. Contohnya apa? Ini ketika ada seseorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, ya misalkan saya ngamuk ini, makanya banyak pendapat, bahkan hadis dikatakan
Jangan pernah kamu mengambil keputusan ketika kamu sedang marah. Ya. Misalkan lanang wedok sik padu terus ngomong. Ketika kamu bicara, wong mau ngomong si lanang, ketika kamu masuk rumah saya, maka kamu otomatis tolak. Berarti cerai. Karena tolak itu bisa hakikot. Misalkan tolak tuki. Ya, saya menolak kamu perempuan. Atau juga bisa secara kinayah, tidak secara langsung. Atau juga bisa secara taklek seperti dengan syarat-syarat tertentu. Digantungkan, misalkan mau. Utawa misalkan lanangin nesu karo wedoke, misalkan wedoke meh lunga shopping terus misalkan gue sampai duit entek misalkan ya. Ngomong idza kharajta minal baiti tolak tuki misalkan. Ketika kamu keluar dari rumah saya ini maka kamu langsung saya talak. Ya, itu bisa. Berarti bojone ngotot pengen metu pengen shopping. Talak satu. Itu namanya bisa, ya. Atau langsung cekel mau tolak tuki. Ya, atau bisa lagi misalkan ya nggak harus pakai bahasa Indonesia, nggak harus pakai bahasa Arab, cuma ini contohnya kan bahasa Arab, gitu. Atau mungkin ngomong ini, cara Jawa ini, soalnya mulai nih makmum, itu juga bisa. Ketika yang dikehendaki adalah tolak. Ya. Sampai ono lagu nih kan, ulangkan saja ya, aku pada ibuku atau ayahku tahun piro nih gue, sampai orang lahir. Podo. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tua lagunya daripada orangnya. Wa huwa utawi qaulu Syafi'i mau ini mau fala yaqau mongko ora tumiba apa tolakun tolak indahu ing dalem mungguwe wong sing ngucap mau in kalim tu in dakhalti adar fa anti tolikon tadi. Ila bituhuli aing kejaba krana kang mlebu. Iya. Nek wong wedok mau mlebu ning omah, karena ini contohnya ketika kamu masuk ke rumah maka kamu ditolak. Ketika seorang perempuan tadi belum masuk ya selamanya tidak akan ditolak. Betul? Walaupun sengite kaya apa misalkan. Tapi wong wedok mau diancam seperti itu akhirnya tidak mau masuk rumah. Dalam contoh ini, maka tolaknya belum terrealisasi secara syariat, secara hukum. Illa biduhuli aing kejaba kan mlebu mau kecuali dia masuk rumah. Faqala dzalika sapa asyekh, faqala mengucap dzalika yang mengkono fala ya kau tolik. Sapa asyekh wong sing banget, wong sing tuwa. Syekh itu bisa dikatakan kalau segi keilmuan kadang syekh memang orang yang pintar, tapi kalau secara umur dalam bahasa Arab itu syekh itu adalah orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Jadi ada sobi, ada murohik, ada balik, ya, ada rojul, ada lagi termasuk fase-fasenya itu. Nanti ada syekh, ada juga harim. Harim itu sak ndure syekh sing wis tuwek meneh. Mungkin kalau di bahasa Inggris ada namanya mister. Lah itu syekh. Sama jo kaget makane ndelok bal-balan kae Syekh Mansur dikira wong pinter agama. Enggak, itu sebutan kayak mister aja itu. Yang punya klub apa itu City ya. Terus Syekh siapa lagi yang punya klub PSG sing edan-edanan lagi tuku pemain ya. Itu Syekh di situ semacam mister atau Indonesia bapak, tetuan berarti. Tapi Syekh yang dimaksud di sini adalah dari di kitab ini secara keilmuannya. Ya. Lam naro ora ningali li hadzal qaul maikilah qaul dalilan ing dalil fi kalamil Arab ing dalam kalam Arab. Faqala maka ngucap lahu maring Syekh sapa hamdan wa huwa hamdan yauma idzin ing dalem ikulah dina kusawirun bocah kang cilik mak uta perkara kala ngucap ing masapa Imam Syafi'i huwa uta qaulu Syafi'i ku al haqu perkara bener fa jaru mongko padha nolak ing qaule hamdan wa jaru mongko nolak ing hamdan sapa anas menungso mingku lijanibin saking saben-saben arah alasane apa li sawirihi karo cilik hamdan. Kemudian orang yang semuanya tadi tidak setuju dengan makalah, dengan kaidah tadi, menurut mereka sudah jatuh talak. Tapi menurut Hamdan ora iso ngono sing do memke Imam Syafi'i iki wis bener. Mau ke durung tiba tolake. Tapi karena Hamdan anak kecil semua orang alah sapa to kowe le cah bayi. Berarti ngoten to. Padahal ada makalah mengatakan ungdur maqal wala tangdur mangqal. Lihatlah isi dari apa yang dibicarakan seorang bukan dari
siapa yang mengucapkannya. Walaupun kadang juga berpengaruh ketika ucapannya baik, apalagi yang mengucapkan orang yang benar-benar bisa dipercaya kan. Tapi dari makalah tadi yang bisa kita ambil pelajaran adalah siapapun orangnya yang memberi nasihat kepada kamu, selama itu baik dan bisa kamu terima, ambil gitu loh. Ya, siapapun orangnya. Karena nasihat itu ya bisa dari siapapun. Orang mesti kanggo wong sing luwih tuwa, orang mesti wong sing luwih pinter. Bisa jadi kadang justru orang yang lebih muda memberikan nasihat kepada kamu. Terkadang justru orang yang mohon maaf menurut kamu wah iki goblok maupun dadak ngai nasihat aku. Tidak seperti itu. Karena nasihat semua orang bisa memberikan nasihat. Ini coba dipegang. Semua orang bisa memberikan nasihat, tapi tidak semua orang bisa menjalankan, mempraktekkan nasihat itu. Ya, atau sering saya sebut jar koni, iso ujar iso nglakoni. Sampai ngomong karo adik-adik, ayo dik jamaah, yo mujahadah, yo salat, yo ngaji. Bariku bocah lunga turu dhewe. Lah iki nyesuk sampean ngongkon ngono meneh adik-adikmu, alah sampean ngekon yo ora mangkat kok. Ya. Perlu diingat karena apa? Jutaan, ribuan atau ratusan nasihat. Ya. Tapi tidak pernah dilakukan percuma, ya. Karena apa tadi? Ratusan, ribuan atau bahkan jutaan sebuah ungkapan, sebuah ucapan, ya, sebuah ajakan itu akan kalah dengan hanya satu keteladanan. Sing apik piye? Yo sampai nyontoni nglakoni karo ngomongi. Ya, seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu keteladanan itu bisa mengalahkan tadi jutaan atau ribuan atau ratusan ucapan-ucapan itu. Ya. Contoh nih sing apik. Kanjeng Nabi kan pun jelas uswatun hasanah. Contoh yang baik ini niru Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala di mau wa utai kau aku kang bener faja jarumpun lisawiri kerong cileham dan fakola mengucap sapa syekh da'uhu fa innahu laisa bainana wa bainal haq fakola syekh wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.